Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Dunia shinobi diguncang oleh kemunculan pohon dewa yang tiba-tiba membesar, menjulang hingga langit sambil memancarkan aura mengerikan. Dari dalam batangnya, teriakan para biju menggema, memanggil Naruto dan Boruto dengan nada kepanikan. Boruto segera bertindak, mengerahkan kekuatan Shibai untuk menghancurkan pohon itu. Namun pohon Shinju terus beregenerasi, sementara benih-benih barunya tumbuh menjadi hutan mimpi buruk yang mengancam seluruh planet. Di tengah kekacauan, Boruto dan kawan-kawan menemukan Toneri yang nyaris menjadi abu, tersegel setelah pertempuran melawan Shibai. Dengan kekuatan penyembuhannya, Boruto memulihkan Toneri, berharap mendapat petunjuk untuk menghentikan malapetaka ini. Namun, saat mereka keluar, pemandangan mengerikan menyambut. Ribuan mayat shinobi berserakan, termasuk rekan-rekan terdekat mereka. Siapa dalang di balik semua ini? Dan bisakah mereka mengubah takdir yang sudah terpecah? Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Sebuah keanehan kembali mengguncang dunia shinobi. Pohon dewa yang sebelumnya sudah terlihat mencurigakan, kini mengalami perubahan mengerikan. Tiba-tiba saja pohon itu membesar dengan cepat dan menjulang ke langit, seolah mencoba menyentuh cakrawala. Dari dalam batangnya yang kelam, terdengar teriakan para biju, memanggil nama dua tokoh penting, Naruto dan Boruto. Suara itu penuh kepanikan, seperti meminta pertolongan. Mendengar suara para biju, Boruto langsung bereaksi. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju pohon tersebut. Tak hanya itu, kekuatan milik Shibai pun dikerahkannya. Dengan kekuatan tersebut, Boruto mencoba meleburkan pohon Shinju, memaksanya layu seperti bunga yang kehilangan cahaya matahari. Lapisan pelindung kekai berwarna biru menyelimuti pohon itu, menghasilkan energi panas luar biasa yang membakar setiap tumbuhan di sekitarnya. Namun pohon Shinju bukanlah makhluk biasa. Walau batangnya meleleh layaknya lilin terbakar, ia terus beregenerasi. Setiap kali hancur, batang baru muncul menggantikan yang lama. Lebih mengerikan lagi, benih-benih pohon Shinju bermunculan dari dalam tanah, tumbuh perlahan ke langit, menciptakan hutan mimpi buruk dalam sekejap. Masing-masing batang pohon menganga dan mengeluarkan biju dama merah menyala. Puluhan biju dama itu meluncur menghantam Boruto dengan kekuatan ledakan mengerikan. Untungnya, Boruto mampu menahan serangan itu. Bola-bola gudo udama dilemparkan dari punggungnya untuk menahan dentuman dahsyat. Ledakan terjadi, tapi Boruto berhasil selamat. Melihat situasi makin tak terkendali, Boruto memilih mundur. Ia membawa Kashinkoji, Ino, dan Eida pergi secepat mungkin menuju lokasi rahasia, sebuah ruangan bawah tanah tempat Toneri disegel. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di depan gerbang misterius yang menyembunyikan ruangan itu. Mereka pun masuk, suasana hening menyelimuti lorong menuju tempat di mana Toneri terkurung. Di dalam sana, tubuh Toneri masih terkunci dalam segel Chibaku Tensei. Tubuhnya hancur akibat serangan brutal Tomogoroshi no Haikotsu dari pertempurannya melawan Shibai dulu. Boruto tak tinggal diam. Pedang Kusanagi dilumuri kekuatan Shiden, lalu dengan tebasan tajam, segel Chibaku Tensei dihancurkan. Potongan segel berjatuhan ke tanah, dan tubuh Toneri yang setengah menjadi abu ikut terjatuh. Eida dengan cepat menangkap tubuh Toneri dan membaringkannya perlahan. Kashinkoji menatap Boruto, bertanya, "Apa yang ingin kau lakukan padanya?" Ino ikut menimpali dengan raut khawatir, bertanya apakah Toneri sudah mati. Boruto menjawab dengan tenang, bahwa Toneri masih hidup, meski tubuhnya perlahan berubah menjadi abu. Dengan niat kuat untuk menyelamatkan, Boruto menciptakan segel dari kedua tangannya. Simbol matahari dan bulan muncul di telapaknya. Cakra Rikudo bercampur dengan kekuatan Shibai yang kini mengalir di tubuhnya. Telapak tangannya pun menyala, lalu ditempelkan ke jantung Toneri. Proses penyembuhan pun dimulai. Seluruh tubuh Toneri mengalami regenerasi. Sel dan cakranya kembali berfungsi, tubuhnya yang hancur perlahan utuh kembali. Kekuatannya pulih.
Semua itu berkat kemampuan Boruto mengakses elemen yin dan yang dari sel Shibai yang telah dikonsumsinya. Kemampuan penciptaan ini serupa dengan yang pernah dilakukan Rikudo Sennin dan juga Naruto saat menghidupkan Gai setelah pertempuran melawan Madara. Akhirnya, Toneri membuka mata dan bangkit perlahan. Ia menatap tubuhnya sendiri, heran akan keajaiban yang baru saja terjadi. Dengan suara lemah ia bertanya pada Boruto, bagaimana mungkin efek Tomogoroshi bisa disembuhkan? Boruto menjawab, kekuatan itu berasal dari sel Shibai yang dimakannya. Mendengar itu, Toneri mengangguk pelan. Toneri pun mengatakan bahwa mereka harus mencari para tokoh penting itu secepat mungkin, juga jejak para Otsutsuki lain agar tidak terjebak dalam permainan musuh. Eida menambahkan, mereka juga harus mencari aliansi Shinobi dan Himawari. Boruto menambahkan satu nama penting, Amado. Ia mencurigai bahwa Amado tengah merancang sesuatu besar, karena selama pertempuran, ia tak terlihat sama sekali. Tanpa membuang waktu, mereka keluar dari ruangan bawah tanah itu. Namun pemandangan yang mereka temui begitu mengerikan. Puluhan, bahkan mungkin ratusan mayat aliansi Shinobi tergeletak di tanah. Mereka sebelumnya sempat dipindahkan ke dimensi Otsutsuki, dan kini ditemukan dalam kondisi mengerikan. Jasad Jirah, Hashirama, dan teman-teman Boruto memenuhi medan. Tubuh mereka dipenuhi luka, pakaian mereka tercabik-cabik. Toneri hanya mampu berkata pelan, "Apa ini? Siapa yang melakukannya?" Kashin Koji menambahkan dengan nada curiga, bahwa Amado mungkin pelakunya. Boruto pun menggeleng pelan, belum bisa memastikan apakah ini ulah Amado atau Otsutsuki tertinggi. Tak jauh dari sana, tubuh Sakura tergeletak dengan kepala tertancap Kuroki Jushi. Tubuh Shikadai dan Inojin ditusuk duri-duri tajam yang menembus perut mereka. Boruto berteriak memanggil nama Shikadai, berharap ia bangun. Tapi semuanya sudah terlambat. Jasad Shikamaru, Chojuro, dan bahkan Tsuchikage pun terlihat dalam kondisi tak bernyawa. Ratusan, bahkan ribuan anggota aliansi Shinobi telah gugur. Eida, yang mulai panik, berteriak agar Naruto, Sasuke, Madara, dan Kawaki segera ditemukan. Kashin Koji akhirnya berkata, jumlah korban telah mencapai. Sementara itu, setelah kekacauan dari Otsutsuki segalanya seakan merusak singularitas timeline. Karena momen itu Toneri dipaksa untuk melanjutkan aksinya lagi. Sepertinya, Otsutsuki tertinggi ini benar-benar tidak bisa terdeteksi dengan jelas. Yang tersisa hanya sebuah pohon dewa yang misterius, yang sepertinya sudah permanen menancap di planet ini dan sangat sulit untuk dihancurkan. Satu-satunya hal yang kita ketahui adalah, pohon dewa ini tidak mudah untuk dihancurkan karena ia memiliki sifat yang melekat permanen di planet tempat ia berada. Itu sebabnya, meskipun sudah dicoba berbagai cara, pohon ini masih tetap bertahan. Toneri, yang saat itu tengah memeriksa keberadaan pohon Shinju, merasa ada yang aneh di dalamnya. Tanpa membuang waktu, ia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya. Dengan kedua tangannya, Toneri membuat segel khusus, yang kemudian memunculkan ratusan mata Byakugan yang berterbangan mengelilinginya. Mata-mata tersebut seolah hidup, terbang dengan bebas ke berbagai arah, mengikuti jejak dan gerakan pohon dewa. Toneri, yang tahu betul bahwa mendekati pohon dewa bisa berbahaya baginya, memilih untuk melacaknya dari jarak jauh. Dengan bantuan ratusan mata Byakugan, ia mampu melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitar pohon tersebut. Mata-mata ini memberinya pandangan yang sangat jelas, seolah-olah ia bisa melihat langsung dari setiap sudut pohon dewa tanpa harus mendekatinya. Melalui kekuatan sensorik ini, Toneri terus mengamati pohon dewa, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberinya petunjuk lebih lanjut. Dan benar saja, salah satu mata Byakugan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Toneri melihat ada robekan di baju Naruto dan jubah Sasuke yang seolah-olah ditinggalkan di sekitar pohon dewa. Melalui penglihatan itu, ia segera memberitahu Boruto, "Aku melihat baju Naruto dan jubah Sasuke ada di pusat pohon dewa." Apa ini sebuah jebakan? Kashin Koji yang mendengar laporan Toneri itu langsung merespons, sepertinya ini jebakan. Mungkin ada seseorang yang sengaja meninggalkan jubah Sasuke di sana, dengan tujuan supaya kita mendekat. Dan ketika kita sudah cukup dekat, kita akan terperangkap dan diserap ke dalam pohon Shinju, dan akhirnya mati. Boruto yang mendengar penjelasan itu langsung merasa cemas. Lalu, di mana ayahku sekarang? Kita bahkan tidak bisa melacak keberadaan Kawaki dan guru Sasuke. Apa mungkin mereka sudah dibawa ke dimensi lain? Tanyanya penuh keraguan. Eida, yang juga mendengarkan, menjelaskan, sebelumnya, ketika kau dirasuki oleh rival ayah Momoshiki, aku dan Kashin Koji berhasil menyelamatkanmu.
Saat itu, aku melihat ada segel besar yang mengurung Naruto, Sasuke, Kawaki, dan Madara. Tapi setelah kita membawa Kashinkoji ke ruangan bawah tanah untuk disembuhkan, segel itu tiba-tiba menghilang. Apakah rival ayah Momoshiki sempat melakukan sesuatu saat kita berada di ruangan bawah tanah? Kashinkoji yang mendengar penjelasan Eida itu langsung bertanya. Coba ingat lagi, mungkin ada sesuatu yang aneh selama kita berada di ruangan bawah tanah. Eida pun menjawab, waktu kita berhasil mengeluarkan rival ayah Momoshiki dari tubuh Boruto, kau hampir mati, Kashinkoji. Aku dan Ino segera membawa kalian ke ruangan bawah tanah dan menyegel seluruh area supaya Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki tidak bisa mengejar kita dengan menggunakan ilusi. Kashinkoji berpikir sejenak, lalu berkata, jika begitu, mungkin selama kita berada di ruangan bawah tanah, Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki telah melakukan sesuatu yang membuat kita bingung. Eida menambahkan, saat itu kita sudah menyegel area dengan sangat hati-hati, tapi bisa jadi mereka menukarkan diri dengan kloningan atau bahkan mengubah realitas di sekitar kita. Jika Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki berhasil melakukan itu, maka semua ini bisa jadi hanya trik untuk mengecoh kita. Kashinkoji menjawab penuh kebingungan. Sial, ini makin rumit. Aku harus bagaimana sekarang? Eida yang masih merasa tidak yakin, mengungkapkan bahwa selama mereka berada di bawah tanah, Naruto, Sasuke, Kawaki, dan Madara mungkin telah dipindahkan ke tempat lain oleh Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki. Semua itu mungkin bagian dari rencana jahat yang lebih besar. Boruto yang semakin khawatir, bertanya, jika begitu, siapa yang membawa kita ke sini? Bukankah semuanya berada di dimensi Otsutsuki tertinggi? Kashinkoji yang mendengar pertanyaan itu menjawab, aku juga tidak tahu pasti apa yang terjadi saat kita berada di bawah tanah. Semua ini terasa sangat membingungkan. Namun, pria berjubah hitam yang mereka temui sebelumnya mengatakan bahwa Otsutsuki tertinggi yang selama ini mereka hadapi adalah Kugutsu. Namun Kashinkoji tidak percaya begitu saja. Ia merasa itu tidak mungkin karena Otsutsuki tertinggi yang mereka hadapi sebelumnya membawa lebih dari 100 pasukan Otsutsuki. Jika mereka benar-benar Kugutsu, bagaimana mungkin mereka bisa mengendalikan 100 pasukan Otsutsuki? Mereka memiliki kesadaran dan nyawa seperti Otsutsuki lainnya, jawab Kashinkoji dengan tegas. Eida yang mendengar itu langsung bertanya, lalu, apa yang kau yakini saat ini? Kashinkoji menjawab dengan mantap, aku masih percaya bahwa Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki sudah mati, disegel ke dalam kertas yang aku buat. Namun, ada kemungkinan terburuk, yaitu Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki yang kita segel hanyalah kloningan, semacam Bunshin. Dan yang asli mungkin sudah kabur, membawa Naruto, Sasuke, Kawaki, dan Madara ke dimensi lain. Boruto yang mendengar hal itu merasa bingung dan sangat cemas. Jadi, selama ini kita hanya berputar-putar dalam kebingungan? Semua ini tidak masuk akal, kata Boruto, berusaha mencari jalan keluar. Namun, Kashinkoji menegaskan, pria berjubah hitam itu pasti hanya ingin mengelabui kita dengan psikologis kita. Tujuannya mungkin untuk membuat kita merasa bingung dan ragu pada semua orang, termasuk Amado. Toneri yang mendengar semua percakapan itu akhirnya mengingatkan, jika benar yang kalian segel itu hanyalah kloningan, kapan mereka melakukannya? Apakah itu terjadi saat kita berada di ruangan bawah tanah? Kashinkoji menjawab, mungkin mereka menukarkan diri saat aku hampir mati di bawah tanah. Bisa jadi mereka menyamar dengan kloningan dan kemudian membawa Naruto dan lainnya ke tempat yang lebih aman, jauh dari jangkauan kita. Toneri yang mendengar penjelasan tersebut, hanya bisa mengangguk, mengerti betapa sulitnya situasi ini. Tapi kita harus tetap mencari tahu dan tidak menyerah. Di tengah kebingungannya, Boruto berusaha untuk tetap optimis dan mencari solusi. Namun, tidak ada jalan keluar yang jelas. Semua teori dan dugaan mereka malah semakin menambah kebingungannya. Toneri pun mengusulkan, mungkin kita perlu membagi tugas. Mencari Naruto dan yang lainnya, menemukan siapa yang mengendalikan pria berjubah hitam itu, dan yang terpenting, menghancurkan pohon dewa sebelum semuanya terlambat. Boruto yang sudah terlanjur cemas, berpikir keras. Tapi masalahnya, kita hanya berempat. Bagaimana bisa membagi tugas seperti itu? Kashinkoji yang mendengar itu mencoba mencari cara, tetapi sepertinya mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan persiapan. Namun, tiba-tiba saja, tanah mulai ambruk di sekitar mereka, mengeluarkan air yang menyembur ke atas. Boruto yang melihat kejadian itu langsung terbang dan membawa Ino serta Eida, sementara Toneri membawa Kashinkoji. Ketika mereka mendarat di tanah yang masih menyemburkan energi itu, mereka terkejut.
ribuan shinobi yang sebelumnya terperangkap di pohon dewa mulai kehilangan cakra mereka. Pohon dewa sedang mempersiapkan buah cakra untuk kebangkitannya. Sepertinya, jika pohon dewa ini berhasil mengembangkan buah cakra, maka kekuatan luar biasa dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya bisa menghancurkan seluruh planet. Semua shinobi yang terperangkap di dalamnya bisa kehilangan hidup mereka begitu buah cakra itu matang. Jika kita tidak menghentikan ini, semua akan hancur, ujar Toneri, yang semakin khawatir. Di sini, terjadi momen menarik. Melihat kedatangan elang yang membawa kabar tentang Sasuke dan Naruto, Boruto pun akhirnya menerima informasi yang ditunggu-tunggu. Setelah beberapa waktu mencari, Boruto akhirnya mendapat petunjuk dari kertas yang dibawa oleh elang tersebut. Tidak lama, Sasuke muncul, menghampiri Boruto. Namun, tak ada yang tahu seperti apa kondisinya sekarang. Apakah dia baik-baik saja atau justru tengah terjebak dalam situasi yang lebih pelik. Setelah membaca seluruh informasi yang ada dalam kertas tersebut, Boruto langsung bergerak menuju titik koordinat yang tertera. Bersama Kashin Koji, Inoida, dan Toneri, mereka memasuki portal dimensi yang akan membawa mereka menuju tempat Sasuke. Mereka pun berhasil menembus ruang dan waktu, menuju ke lokasi yang dituju. Perjalanan mereka memakan waktu lama, melewati lintasan ruang dan waktu yang menguji kesabaran. Akhirnya, mereka tiba di desa Megakure, sebuah desa yang kini tak berpenghuni. Tempat itu terasa sepi, di mana hujan terus turun tanpa henti, seolah memberi kesan bahwa desa ini terlupakan oleh waktu. Bangunan di sekitar desa sudah tertutup oleh akar pohon Shinju, pohon yang katanya akan menyerap seluruh energi planet ini. Benar-benar tempat yang penuh misteri. Boruto menatap sekitar dan berkata, "Aku nggak menyangka akar pohon dewa bisa sampai ke sini." Sepertinya memang benar, pohon dewa ini akan menyerap seluruh energi dari planet ini tanpa sisa. Melihat keadaan tersebut, Kashin Koji kemudian turun dan menemukan sisa-sisa laboratorium yang dulu menjadi markas mereka bersama Jigen. Toneri pun penasaran dan bertanya, "Tempat apa ini, Kashin Koji?" Dengan nada serius, Kashin Koji menjawab, "Ini aneh. Tempat ini sudah dihancurkan saat Jigen masih hidup. Lihatlah, aku menemukan sesuatu." Kashin Koji mulai mengamati tanah dengan cermat. Dan memang, dia menemukan jejak kaki yang terus melintas menuju kegelapan. Ino bertanya, "Kau ingin mengikuti jejak kaki ini?" Kashin Koji yang selalu berhati-hati memberi peringatan, "Kirimlah Bunshin untuk melacaknya. Jangan kita yang asli. Aku merasa ini adalah jebakan." Mendengar peringatan itu, Boruto pun memutuskan untuk membuat satu Bunshin untuk mengikuti jejak kaki tersebut. Namun, begitu Bunshin Boruto terbang, ia langsung hancur menjadi abu dalam sekejap. Serangan Tomogoro Shin Haikotsu tiba-tiba muncul dari arah gelap, menghancurkan Bunshin Boruto yang malang itu. Kashin Koji yang menyaksikan kejadian itu segera berkata, "Sudah aku duga. Ini perangkap." Tanah di sekitar mereka tiba-tiba memunculkan segel melingkar berwarna hitam, menandakan bahwa mereka terjebak di dalam lingkaran segel tersebut. Toneri, yang melihat kejadian itu, melirik ke bawah dan menyadari dirinya juga menginjak segel tersebut. Boruto yang cepat bereaksi langsung terbang ke atas, memeluk Ino dan Eida untuk melindungi mereka. Namun, meskipun sudah terbang tinggi, lingkaran segel itu memancarkan elemen magnet yang kuat, menarik Boruto kembali ke tanah. Dalam sekejap, mereka semua terjebak dalam lingkaran segel yang mengeluarkan api besar. Api itu melingkar dengan kecepatan tinggi, membakar mereka dengan intensitas yang luar biasa. Kashin Koji, yang berusaha kabur, terjebak oleh elemen magnet yang menghisap kakinya. Mereka semua mulai kesulitan bergerak, dan Boruto, yang terbakar, bertanya dengan suara penuh kesal, "Siapa yang melakukan ini semua? Tidak ada musuh di sini. Dasar menyebalkan." Tanpa diduga, tiba-tiba muncul rival ayah Momoshiki dari langit, tubuhnya dipenuhi dengan cakra Shinjutsu. Kashin Koji yang semakin terdesak mengeluh, "Ini mustahil. Bagaimana bisa kau hidup kembali? Padahal aku sudah menyegelmu." Rival ayah Momoshiki tertawa dengan penuh kemenangan dan berkata, "Hanya orang bodoh yang menganggap aku sudah mati." Dengan nada meremehkan, dia melanjutkan, "Saat kalian semua kabur ke ruangan bawah tanah, aku telah menukar diriku dengan cloningan yang mirip dengan Bunshin. Jadi yang kalian segel itu hanyalah Bunshinku. Bunshin Otsutsuki tertinggi." Mendengar hal itu, Boruto pun membalas dengan geram, "Dasar pecundang. Kenapa kau mengkhianatiku? Lalu di mana ayah dan guru Sasuke? Kawaki dan Madara di mana? Siapa yang mengirim elang itu kepadaku?"
Rival ayah Momoshiki menjawab dengan santai, aku tidak akan membebaskan mereka. Sebentar lagi mereka akan mati. Ini adalah masa depan yang sudah kutentukan dari awal. Kau akan muncul untuk mengeluarkanku, Kashin Koji, dan aku telah mempersiapkan semua ini. Jadi, siapa yang paling pintar sekarang? Aku atau kamu, Kashin Koji? Siapa yang punya penglihatan masa depan yang lebih hebat? Boruto yang tak bisa menahan emosi, dengan suara keras berkata, kembalikan ayahku dan yang lainnya. Cepat katakan di mana mereka dan siapa pria berjubah hitam yang muncul sebelumnya. Rival ayah Momoshiki hanya tertawa dan menjawab, apa hakmu untuk memaksaku menjelaskan semuanya? Apakah kalian lupa? Aku sempat menjadi Otsutsuki tertinggi sebelum Shibai. Dan lucunya, kalian semua percaya bahwa Otsutsuki tertinggi yang pertama sudah mati hanya karena disegel oleh kertas rendahan dari Kashin Koji? Rival ayah Momoshiki, yang terus merasa di atas angin, berkata, sudah aku katakan, itu semua hanya kloningan. Karena Kashin Koji sudah memulai permainan ini dengan penglihatan masa depan beberapa bulan lalu. Sekarang giliran aku untuk memainkan permainan yang sama dengan kalian. Nikmati saja api abadi ini. Aku akan segera pergi. Tidurlah dengan tenang di alam kematian. Rival ayah Momoshiki pun menghilang dengan menggunakan portal dimensi, meninggalkan Boruto dan yang lainnya terjebak dalam api abadi yang menyala. Boruto berusaha menyerap api tersebut dengan Jogan, namun sia-sia. Api ini tidak bisa diserap dengan kekuatan apapun. Bahkan elemen magnet yang mengunci kaki mereka membuat mereka semakin kesulitan. Namun, Boruto yang telah mengonsumsi sel Shibai, mulai mengakses kekuatan dari sel tersebut. Meskipun dia tidak bisa menyerap api, Boruto bisa mengubah bentuk zat api menjadi berbagai macam elemen yang dia inginkan. Dalam sekejap, api yang membakar mereka berubah menjadi es, membeku seluruh tubuh mereka dan mengurung mereka dalam lapisan es. Kashin Koji yang mulai kesulitan bergerak dalam es, melihat Toneri yang mengaktifkan cakra Tenseigan-nya. Dengan penuh tenaga, Toneri meledakkan Gimbo Tensei untuk menghancurkan es yang mengurung mereka. Es itu pun hancur, namun masalahnya, kaki mereka masih terkunci dalam lingkaran segel yang menghalangi langkah mereka. Toneri, yang tidak kehabisan akal, membuat segel tangan dan memanggil Kuchio Senjutsu. Sebuah gulungan kertas muncul dari bulan dan Toneri membukanya dengan fokus. Segel kertas ini mengeluarkan energi pelebur panas yang bisa menghancurkan segel apapun yang menempel di tanah. Dengan kekuatan ini, lingkaran segel pun hilang dan menguap menjadi asap, membebaskan mereka dari ancaman. Boruto melihat Toneri dan bertanya, kenapa kau tidak menggunakannya dari tadi? Bukankah kita bisa terbebas lebih cepat dan mengejar rival ayah Momoshiki? Toneri dengan jujur menjawab, sebenarnya, aku hanya punya satu segel seperti itu. Aku harus berpikir matang-matang sebelum menggunakannya, karena sekarang aku tidak memiliki cadangan segel lagi. Tak lama kemudian, Ino dan Eida yang terbaring lemah akibat terbakar oleh Shinjutsu, mulai tak sadarkan diri. Boruto yang tergerak hatinya mengangkat mereka ke belakang dan berkata, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menghubungi mereka, memberitahu mereka untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Waktu kita sangat terbatas. Namun, sebelum Boruto sempat bertindak lebih lanjut, suara Kashin Koji yang terdengar jelas dan cepat mengingatkan mereka. Jangan terlena. Musuh belum mati, Boruto. Kita masih harus mencari jalan keluar dari tempat ini. Dengan tekad yang semakin bulat, Boruto pun memutuskan untuk tidak mundur. Mereka harus mengejar apa yang telah dimulai. Mereka harus menemukan jalan menuju kebebasan. Semuanya akan berlanjut ke babak baru dalam cerita yang penuh misteri ini. Jadi kesimpulannya, keadaan semakin membingungkan bagi Boruto dan teman-temannya. Pohon dewa yang muncul secara misterius terus memperlihatkan perubahan yang mengerikan, dan serangan dari biju udama yang meluncur ke arah mereka semakin tak terhindarkan. Meski Boruto berusaha dengan segala cara, pohon tersebut terus berkembang dan menghasilkan ancaman yang tak terhentikan. Dalam kekacauan itu, mereka harus menyelamatkan Toneri dan mencari tahu lebih lanjut tentang peran Amado dan Otsutsuki tertinggi yang masih menjadi misteri besar. Di tengah kebingungannya, Boruto dan kelompoknya menemukan kenyataan mengerikan. Banyak anggota aliansi shinobi yang sudah gugur dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Naruto, Sasuke, Kawaki, dan Madara juga hilang, dan jejak mereka tak bisa ditemukan. Eida dan Kashin Koji mulai menyadari bahwa Otsutsuki tertinggi mungkin telah mengatur segala sesuatunya, bahkan menciptakan ilusi atau mengubah realitas untuk mengelabui mereka. Meski Boruto merasa terperangkap dalam kebingungan, satu hal yang jelas, mereka harus menemukan jalan keluar sebelum semua harapan hilang.
Kekacauan ini hanya menunjukkan satu hal, permainan besar sedang berlangsung, dan mereka terjebak dalam jaring yang dibentuk oleh kekuatan Otsutsuki. Boruto dan teman-temannya harus bergerak cepat, mencari jejak Otsutsuki lainnya dan memastikan bahwa semua yang terjadi bukanlah bagian dari takdir yang sudah ditentukan. Keputusan dan langkah selanjutnya akan sangat menentukan, karena jika mereka gagal, dunia shinobi bisa terperangkap dalam kekacauan yang lebih besar. Ini bakalan menarik sih ke depannya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.